Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indriani dari kelas PGMI 7. Hari ini saya akan memperjelas atau menyampaikan kembali materi yang pernah kami presentasikan di kelas, yaitu tentang penulisan akronim, singkatan, dan angka bilangan sesuai dengan PUEBI. Menurut pendapat pribadi saya, sebenarnya singkatan dan akronim hampir mirip karena singkatan adalah sebuah gabungan dari beberapa suku kata menjadi kalimat, sedangkan akronim adalah gabungan dari beberapa kalimat menjadi satu. Menurut buku yang saya baca, yaitu buku dari Yunus Abidin, di sini menjelaskan tentang perbedaan dan contoh-contoh dari akronim, singkatan, dan angka bilangan. Nah, terdapat pada halaman 78 dalam buku ini menjelaskan tentang singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Nah, itu ada berapa jenis yang ada di dalam buku ini. Yang pertama adalah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya adalah Abdul Haris Nasution disingkat menjadi AH Nasution. Bisa dilihat sendiri di sini dijelaskan tentang bagaimana cara penulisannya, yaitu misalnya lagi Haji Hamid, berarti H titik Hamid. Yang kedua ada dijelaskan tentang singkatan nama resmi, lembaga, dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya Dewan Perwakilan Rakyat disingkat dengan DPR. Contoh yang kedua adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau sering disingkat dengan PGRI. Yang ketiga adalah singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Misalnya jumlah disingkat JUML titik. Yang kedua yang sering dipakai yaitu kepada, sering dipakai dalam surat-surat tertentu, baik surat resmi maupun tidak resmi. Sering disingkat itu kepada itu yaitu KPD titik. Singkatan itu dapat digunakan untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan rapat dalam kuliah. Dan yang keempat, singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf. Lazim digunakan dalam surat menyurat. Masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya atas nama dengan alamat, untuk beliau, dan untuk perhatian. Untuk atas nama itu disingkat sebagai A titik N titik. Kalau dengan alamat itu D titik A titik, seperti itu. Yang kelima adalah lambang kimia, sering digunakan sebagai singkatan, yaitu lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya adalah kuprum, sentimeter, dan kilogram. Kuprum itu sering disingkat dengan CU, sedangkan sentimeter itu cm, dan kilogram itu kg. Nah, yang kedua adalah penjelasan tentang akronim. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Yang pertama adalah
akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Maksudnya adalah dalam penulisan akronim itu harus semuanya ditulis tanpa ada tanda titik di antaranya. Misalnya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sering disingkat menjadi LIPI, semuanya huruf besar digunakan. Yang kedua adalah Lembaga Administrasi Negara, sering disingkat LAN, itu sering dibaca. Untuk akronim ini singkatannya bisa dibaca, misalnya tadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya adalah KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Itu singkatannya bisa dibaca KOWANI, yaitu KOWANI. Yang ketiga adalah akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Misalnya adalah pemilihan umum, sering disingkat dengan pemilu. Itu sering kita dengar waktu acara pemilihan untuk negara. Jika pembentukan akronim dianggap perlu, hendaknya kita perhatikan syarat-syarat dalam pembentukan akronim ini. Yang pertama adalah jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia atau tidak lebih dari 3 suku kata. Yang kedua adalah akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Mungkin seperti itulah cara membedakan antara singkatan dan akronim. Yang ketiga adalah tentang angka bilangan, yaitu angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab itu adalah yang sering kita gunakan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 9. Sedangkan angka Romawi itu lebih ke huruf besar seperti ini. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya adalah mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3 itu ditulis sebagai huruf, bukan dengan sebuah kata atau angka. Yang kedua adalah bilangan awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Misalnya adalah panitia mengundang 250 orang peserta. Bukan 250 orang peserta diundang panitia dalam seminar itu. Itu adalah contoh yang salah. Contoh yang benarnya tadi adalah panitia mengundang 250 orang peserta. Yang ketiga adalah angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagai supaya lebih mudah dibaca. Misalnya adalah perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya.
proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya sebesar 10 triliun. Itu lebih mudah diingat daripada 550 miliar dan 250 juta rupiah. Yang keempat, angka yang digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Yang kedua, satuan waktu. Yang ketiga, nilai uang. Dan yang keempat, jumlah. Tanda titik pada contoh bertanda bintang sering disebutkan merupakan tanda desimal dalam sebuah kalimat. Penulisan lambang mata uang seperti Rp, US dollar tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak ada spasi antara lambang itu dan angka yang mengikutinya, kecuali di dalam tabel pastinya. Yang kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya adalah Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Pada penulisan bilangan pecahan dengan mesin tik, spasi digunakan di antara bilangan utuh dan bilangan pecahan. Yang kedua, tanda hubung dapat digunakan dalam penulisan lambang bilangan dengan huruf yang dapat menimbulkan salah pengertian. Penulisan bilangan juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pada awal abad. Contohnya adalah pada awal abad XX itu adalah angka Romawi kapital. Dalam kehidupan pada abad ke-20 ini, huruf dan angka Arab pada awal abad ke-20 itu ditulis dengan huruf. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, dan hanya itu saja yang mampu saya berikan serta saya informasikan melalui video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.